Seorang ibu tunggal di pagi buta naik bus menuju ke tempat kerjanya. Ia seorang petugas kebersihan di kantor dinas LAPD. Diiringi musik, dengan energik berjoget ia fokus melakukan pekerjaan. Saat membenahi berkas investigasi, dari pengamatannya ia sadar ada yang salah. Lalu ia mengubah status tersangka menjadi korban. Saat detektif dan tim terdiri 4 petugas mulai mengerjakan kasus investigasi pembunuhan tersebut. Melihat papan investigasi ada yang mencoret, dengan marah ia meminta mengecek CCTV. This is not a joke. I want to know who did this. Morgan selalu berhemat. Bersama 3 anaknya berbelanja pun hanya membeli barang yang ada diskonnya. Saking hitungannya, kasir belum selesai memindai harga, Morgan sudah tahu jumlah yang dibayarkan. Putrinya mengeluh mereka yang tak punya mobil. Setiap kesulitan ada kakek tua tetangga mereka yang ngebantuin. Akibat ulahnya, Morgan dipanggil kembali ke kantor LAPD. Di situ ia diancam kejahatan serius, telah mengganggu kasus penyelidikan. Morgan menjelaskan hanya membenahi susunan penyelidikan yang keliru, bahwa istri korban bukanlah pelaku. Dari foto barang-barang disimpulkan, Letty istri korban adalah orang yang terbiasa rapi. Salah satu tali horden tak ada di tempat, dipastikan digunakan untuk mengikat dirinya. Dalam kata lain, ada orang ketiga di rumah itu yang merupakan pelaku. Untuk mencerna pengamatan Morgan, sementara mereka menahannya, namun suka atau tidak, mereka mengakui kesalahan penyelidikan bahwa Letty adalah korban bukan pelaku. Hal itu dipertegas dengan rekaman CCTV. Ada wanita lain yang berada di TKP pada saat kejadian. Namun saat diinvestigasi, ia membantah rekaman itu. Menurutnya mustahil. Sepanjang waktu ia berada di rumah tak pernah datang ke TKP. Morgan mengamati rekaman tersebut bahwa ada kesalahan cap waktu. Secara detail dengan cermat ia lalu menjelaskan berdasarkan musim perubahan angin. Posisi gereja di rekaman itu menjadi dasar pengamatannya. Alhasil kesimpulan detektif, rekaman telah dimanipulasi pelaku. Direktur yang keheranan dengan kejeniusannya segera menemui Morgan kembali. Morgan menjelaskan bahwa ia terlahir dengan IQ 160, mempunyai bakat potensi tinggi. Pikirannya selalu memaksa membenahi setiap ada kekeliruan. Apabila ia abaikan, maka berdampak insomnia. Penyelidikan detektif dimulai dari menemui putri korban bernama Acosta. Acosta menduga mungkin semua kejadian bermula dari sebuah surat yang diterima ibunya bulan lalu. Terakhir surat itu disimpan ibunya di kantor tempatnya bekerja. Morgan sebagai seorang ibu merasa tersentuh dengan situasi Akonta setelah bertemu dengannya. Ia berusaha menghibur Akonta dengan mengingatkan momen kebersamaan dengan ibunya. Di situ Akonta lalu memperlihatkan foto ibunya dengan sebuah bunga. Direktur memohon Morgan untuk bekerja sama, membantu penyelidikan. Awalnya menolak, namun karena kasihan dengan Akonta yang dianggap seperti anaknya sendiri, alhasil ia pun setuju. Seperti umumnya penyelidikan, pasti dimulai dari keluarga terdekat korban. Langkah awal mereka mendatangi Sophia, adik dari Letty. Namun di sana mereka tak mendapat petunjuk apa-apa, selain hanya membenarkan pengakuan Acosta bahwa Letty pernah menerima sebuah surat. Meski begitu, Morgan dengan cermat mengamati aksesoris yang berada di rumah itu. Kemudian mendatangi kantor Letty bekerja, namun tak sesuai harapan. Kepala kantor tak mengizinkan penggeledahan. Adam gagal mendapatkan surat itu. Namun disinilah cerdiknya Morgan. Ia menyamar jadi pelayan dan mendapatkan surat tersebut. Pemilik surat bernama Sarah. Klien Letty bernama Dimon pernah melakukan kekerasan terhadap Sarah. Sehingga Sarah mengirim surat kepada Letty meminta agar melaporkan perbuatan rekan kerjanya yang bernama Dimon tersebut.
Alhasil Letty mengalami krisis nurani. Benang merah penyelidikan dimulai dengan menginterogasi Dimon. Namun disayangkan lagi-lagi menemui titik buntu. Tak ada bukti yang menjelaskan Dimon berada di TKP karena saat itu ia mengaku berada di kota Fontana. Dan lebih memperburuk penyelidikan, ternyata penyamaran Morgan mengambil surat diketahui kepala kantor. Alhasil, sumber bukti yang didapat dengan cara ilegal tidak dibenarkan dalam sistem hukum. Morgan mendapat krisis kepercayaan dan harus berhenti di tengah jalan. Jauh di luar sosok peri yang energik dengan kejeniusan yang orang-orang tahu, Morgan tetaplah seorang ibu untuk ketiga anaknya. Di balik keceriaan sebenarnya, ia menyimpan luka kesedihan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ia mempunyai suami namun menghilang 15 tahun lalu. Ia meyakini suaminya diculik, namun putrinya menganggap ayahnya tak mencintai mereka sehingga pergi meninggalkan rumah. Keesokan harinya, Adam menemuinya dan menanyakan alasan Morgan yang meminta untuk menanyakan Dimon apakah berada di Fontana saat kejadian. Diyakini Morgan berada di Fontana. Hal itu dibuktikan dari sepatu Dimon dan aksesoris di rumah Sophia merupakan benda yang sama baru dibeli dari kota Fontana. Maka Morgan meyakinkan dari foto Letty tempo hari bahwa bunga tersebut akan layu setelah 4 hari. Kesimpulannya, Dimon sengaja memikat Sophia dengan membelikan barang-barang mewah agar Letty tertekan jika tahu saudarinya Sophia juga bisa bernasib sama seperti Sarah. Dimon sengaja mengajak Sophia berkunjung ke rumah Letty untuk memastikan tekanannya itu. Namun celakanya, suaminya Letty atau si korban juga kebetulan ada di rumah. Keberatan istrinya diancam, lalu korban mengambil senjata. Itulah kesimpulan Morgan yang ia katakan di sepanjang jalan. Sesampainya di situ, lagi-lagi foto Letty dengan bunga tersebut membongkar fakta. Rumah itu menggunakan sistem botani, dirancang dengan sistem manipulasi kontrol suhu ruangan untuk tumbuhan. Dimon memanipulasi TKP dengan memasukkan rekaman korban kekerasannya, dan mengingat Letty adalah saudari Sophia, jadi tak mungkin mereka membunuhnya. Disimpulkan Letty masih hidup dan disembunyikan di suatu tempat. Dan berdasarkan keberadaan kedua pelaku yang sama-sama berada di Fontana waktu kejadian, rumah yang terkesan akrab selalu dikunjungi Letty setiap berlibur. Alhasil, Morgan berhasil membantu memecahkan kasus pelaku pembunuhan dan menemukan Letty ibunya Acosta. Sebagai imbalan, Morgan meminta mencari keberadaan suaminya yang menghilang tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton.